lebih 2 menit lah mereka berbicara sampai naik ke dalam mobil. Nah termasuk itu anaknya ya, kalau saya nggak tahu anaknya atau bukan, sampai dibawa ke dalam mobil bersama-sama dengan kita. Itu yang saya lihat. Jadi apa yang penglihatan saya, tidak ada insiden yang seperti sebelumnya ada teriak-teriakan atau ada apa, tidak, tapi saya melihat sangat humanis, sangat natural. Polisi tidak juga berlebihan dan saya cukup mengapresiasi dari pihak kepolisian, dan juga tentunya dari Nikita juga sangat kooperatif. Artinya dia mengikuti dan memang ikut apa kata polisi gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berlebihan, normal saja. Halo sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan menyorot pengacara yang merekam detik-detik penangkapan Nikita Mirzani. Ya, memang dari tangan pengacara ini dan dari HP-nya, kemudian disitulah berita soal penangkapan Nikita Mirzani akhirnya tersebar di berbagai media, termasuk media-media YouTube dan media-media online tanah air. Karena pengacara inilah yang merekamnya di saat kejadian, dan dia pun menceritakan kronologi kejadiannya. Pengacara ini adalah pengacara yang dulu sempat dikenal dengan pengacara kakek subur. Nah, siapa dia dan bagaimana ceritanya, bagaimana dia menceritakan kronologinya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Insert Live. Cepatnya tangan pengacara yang subur rekam momen Nikita Mirzani ditangkap. Ada sosok penting di balik tersiarnya kabar Nikita Mirzani yang begitu cepat beredar sebelum polisi memberikan keterangan. Dia adalah Ramdan Alamsyah. Ramdan Alamsyah adalah sosok akrab di kalangan artis. Ia pernah berseteru dengan Sunan Kalijaga sampai mengawal Ahmad Dhani karena dipercaya sebagai kuasa hukum saat pentolan dewa itu terlibat masalah. Tapi apa yang bikin Ramdan dulu dikenal luas tak lain karena kasus tuduhan praktik dukun dan asusila yang menggegerkan Indonesia 1 dekade lalu. Ramdan adalah lawyer setia yang subur kala digugat oleh mantan muridnya seperti artis Adi Bing Slamet. Kasusnya dulu begitu viral di masa-masa medsos belum semarak sekarang. Kembali ke kasus Nikita Mirzani, via ponselnya lah momen ex-istri dipulatif itu terabadikan. Ia mengaku memang sedang berada di Mall Senayan City petang, Kamis 27 Juli. Gue lagi nunggu parkir di depan Sensi, terus gue denger bang itu si Nikita ditangkap. Gue videoin lah, beber Ramdan dikonfirmasi. Ramdan mengaku langsung menghubungi Fahmi Bahmid, lawyer langganan Nikita Mirzani. Ia berkoordinasi dan menanyakan proses penangkapan Nikita. Nikita bermasalah dengan Dito Mahendra, kekasih penyanyi Nindi Ayunda, karena dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Akar masalah itu, Nikita disebutkan menyebarkan fitnah kasus penganiayaan security. Menurut Nikita, ia hanya memposting judul di salah satu media. Karena hal itulah, Nikita Mirzani menganggap laporan Dito Mahendra itu mengada-ada. Namun status Nikita sudah naik menjadi tersangka atas kasus tersebut. Oncam News, hari ini saya berada di kediaman Bang Ramdan untuk mewawancarai seputar kronologi Nikita Mirzani yang ditangkap di salah satu mall kota Jakarta. Assalamualaikum Bang Ramdan. Waalaikumsalam, Bro Ferdi. Oke Bang, siap Bang. Ya. Bang, boleh diceritakan Bang kronologi penangkapan Mbak Nikita Mirzani di salah satu mall di kota Jakarta. Seperti apa Bang kronologinya pertama kali Abang ada di situ? Ya, jadi sebenarnya gini ya, itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi awal tadi memang gue ke Senayan City, cuma karena harus scan nggak bisa karena baru 2 kali vaksin, harus 3 kali kan. Akhirnya gue ke Plaza Senayan. Nah,
balik dari Pasar Senayan bertiga sama teman, satu mobil. Di dalam mobil kita memang udah lihat nih, kita ada di depan lobi, di depan lobi. Ketika anak-anak sih bilang, bang itu kayak nih kita. Oh iya, ya sudah, karena gue juga buru-buru harus ke kampus menyelesaikan tesis. Akhirnya gue ambil mobil itu kan kebetulan di Vale, jadi saya kasih karcis. Kira-kira nggak lama lah, kurang lebih 5 menit saya nunggu mobil, nih kita turun dari lobi ke tempat mobil. Saya pikir dia mau jalan, ya saya liatin aja. Nggak lama banyak yang lihat gitu kan, kumpul di dekat tempat tiket Vale. Dia bilang, bang itu kayaknya nih kita ditangkap, kata orang di depan saya nggak tahu siapa. Oh ya, mana saya lihat, ya benar, coba saya videoin dari awal sampai dia masuk ke dalam mobil ya. Nah terus kalau saya lihat dari apa yang terjadi tadi, memang ada dua poluan yang pakai jilbab, memang di belakangnya kita. Terus kemudian ada satu polisi yang laki-laki bawa map merah menunjukkan surat, terus kemudian berbicara sejenak. Memang tidak ada yang namanya teriak-teriakan, nggak ada. Dan pihak kepolisian juga sangat humanis menurut saya, tidak ada yang berlebihan, santai, dan tidak ada yang rusuh gitu loh. Saya melihatnya memang ya normal, kayak mereka lagi ngobrol biasa saja. Cuma memang di situ saya melihat ada Nikita, asistennya, kemudian ada Nikita bawa anak, terus ada satu laki-laki, kayaknya parasnya bule ya. Nah itu yang saya lihat gitu. Dan dari pihak kepolisian juga menggunakan 2 mobil, satu mobil di depan Innova, kalau nggak salah yang di belakang Fortuner, kalau nggak salah ya. Nah nggak lama itu, proses itu cuma kurang lebih 2 menit lah, mereka berbicara sampai naik ke dalam mobil. Nah termasuk itu anaknya ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu anaknya atau bukan, sampai dibawa ke dalam mobil bersama-sama dengan kita. Itu yang saya lihat. Jadi apa yang penglihatan saya, tidak ada insiden yang seperti sebelumnya, ada teriak-teriakan atau ada apa, tidak. Tapi saya melihat sangat humanis, sangat natural. Polisi tidak juga berlebihan, dan saya cukup mengapresiasi dari pihak kepolisian, dan juga tentunya dari Nikita juga sangat kooperatif. Artinya dia mengikuti dan memang ikut apa kata polisi gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berlebihan, normal saja. Bang, Berarti cukup kooperatif ya bang, bisa dibilang di situ tidak ada saling paksa, maksudnya ini kitanya dipaksa, ditarik-tarik. Enggak ada. Sangat humanis. Baik sekali, polisi juga mempersilahkan, sopan, kalau bahasa gestur ya, meminta untuk masuk. Terus kemudian polisi yang laki-laki juga menunjukkan surat, dia memberikan penjelasan mungkin ya, karena itu agak jauh, ada 10 meter lah, dan itu banyak mobil yang klakson, jadi suaranya nggak terlalu detail. Jadi saya melihat ya nggak ada yang aneh. Saya pikir juga ternyata ini benar penangkapan atau bukan. Kemudian saya telepon Bang Fahmi. Bang, maaf banget sebentar, ikat dikit Bang. Oke. Bang, boleh